Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran dan untuk kebenaran yang Tuhan karuniakan melalui wahyu Roh Kudus kepada para nabi dan para rasul. Kami berterima kasih ada bapak-bapak gereja yang menurunkan ajaran yang sejati sehingga sampai ujung bumi, sampai akhir zaman Tuhan berfirman kepada manusia melalui kitab suci dan pemberitaan firman. Kami berterima kasih setiap zaman Tuhan memanggil orang untuk mematuhkan diri, untuk taat kepada firman dan untuk berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan dengan segala orang suci di dalam segala zaman, pada setiap sudut dan segala negara, di dalam tubuh Kristus yaitu gereja yang kudus dan am, kami berbakti kepadamu pada pagi ini. Kami menanti firman pada pagi ini. Kami minta Roh-Mu yang kudus bekerja pada pagi ini. Berkatilah kami masing-masing, sehingga kami datang bukan untuk motivasi yang lain, melainkan untuk berbakti kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta, Sang Pengasih sayang kami. Berkatilah hamba-Mu, pakai dia yang hina ini boleh dipakai, dilayakkan di dalam tangan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap jiwa yang datang. Demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penguasa, kami mengusir setan keluar dari tempat ini, dan biar Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan ke dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus pula kami menaikkan semua doa ini. Amin. Mari kita membaca kitab suci sekali lagi dari Keluaran pasal yang ke-20. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Terlebih aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 7 semua membaca, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Pembacaan kitab suci hari ini sampai di sini. Kita sudah berkali-kali berbicara tentang hukum yang kedua. Jangan membuat patung dan jangan menyembah atau melayaninya. Karena aku Allahmu adalah Allah yang cemburu. God of jealousy. Di dalam bahasa Tionghoa terjemahan cemburu, aku adalah yang iri kepada yang tidak benar. Iri kepada yang salah, yang sesat, yang jahat. Jadi Tuhan mempunyai sesuatu kesempitan, yaitu jalur tidak toleran kepada semua kejahatan yang dicampurkan ke dalam yang kebenaran. Tuhan tidak menginginkan pemalsuan atau kerusakan yang berada di dalam kebenaran. Itu sebab Allah tidak mungkin menerima penyembahan kepada segala patung, berhala, atau yang bersifat mencabangkan konsentrasi cinta kita dengan hati sebulat-bulatnya kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Allah yang sejati, Allah yang suci adalah Allah yang tidak memperbolehkan yang dicipta oleh Tuhan menurut peta dan teladan Tuhan membawa segala kehormatan dan kemuliaan untuk Allah yang lain.
Dengan demikian dia memberikan peringatan dan memberikan sesuatu janji berkat untuk selama-lamanya, yang disebut 1000 generasi. Arti sesungguhnya adalah hidup yang kekal. Aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang mengenal dan mencintai saya. Saudara-saudara, hati kita kepada Tuhan yang konsentrasi, yang utuh, yang sungguh-sungguh dengan segenap tenagamu, sebulat hatimu, seluruh pikiranmu, dan sekuat tenagamu, engkau mencintai Tuhan. Tak mungkin Tuhan membiarkan orang cinta Dia terlantar. Tak mungkin Dia membiarkan kita dibuang, ditinggalkan. Dia akan terus memberkati kita dan memberikan hidup kekal sebagai janji yang terbesar. Dan janji yang terbesar ini hanya dimiliki di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, barang siapa yang mencintai saya, yaitu dia yang melakukan perintahku. Inilah satu fakta, satu realita, satu bukti bahwa cinta kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh. Jikalau cinta kita kepada Tuhan hanya ada di bibir, hanya ada di mulut, maka cinta itu cinta palsu adanya. Barang siapa membenci aku akan menuntut dosa dari bapaknya kepada 3-4 generasi. Berarti ada keturunanmu akan menjadi orang yang tidak cinta Tuhan, membenci Tuhan sama seperti kamu, dan akan mendapatkan hukuman atas dosa mereka masing-masing. Tapi bagi mereka yang mencintai Tuhan, ada janji 1000 generasi diberkati oleh Tuhan. Ini berarti hidup kekal diberikan kepada kita. Dan sesudah hukum kedua dibicarakan, hukum kedua adalah satu-satunya hukum di antara 10 hukum yang mengandung warning and promise. Nah, saudara-saudara, di dalam khotbah terakhir saya mengutip akan John Milton yang mengatakan satu hak menyembah itu telah direbut oleh setan untuk merugikan atau untuk merugikan nama Tuhan, mencabangkan konsentrasi cinta manusia kepada Tuhan. John Milton lebih mengerti konsep ini daripada semua teolog di dalam zamannya. Nah, saudara-saudara, dia memberikan pengertian kepada kita waktu Allah minta semua malaikat menyembah anaknya yang tunggal. Ada satu penghulu malaikat yang tidak taat. Bukan saja tidak taat, dia akhirnya melihat anak Allah yang disembah sujud oleh semua malaikat inkarnasi menjadi manusia. Langsung diambil kesempatan untuk minta anak Allah yang jadi manusia menyembah kepada dia. Jadi ini jelas sekali, dia ingin merebut hak Allah. Hak Allah yang paling penting, salah satu dalam relasi dengan manusia, yaitu Allah disembah sujud oleh manusia. Lalu setan ingin menjadi Allah. Kenapa? Dia ingin merebut hak disembah sujud oleh manusia. Maka pada waktu Yesus menjadi manusia, Alkitab mengatakan manusia dicipta sedikit lebih rendah dari malaikat. Dan Yesus menjadi manusia di dalam inkarnasi, dia sementara dijadikan lebih rendah sedikit daripada malaikat. Itu sebab malaikat, penghulu malaikat langsung caplok kesempatan ini. Sekarang engkau manusia kan? Engkau akan diinkarnasi, engkau lebih rendah dari malaikat, menyembah aku. Tapi Yesus Kristus langsung menjawab dengan mengatakan, nyala engkau. Kristus tidak menyembah siapa, karena dia adalah Allah. Dia sementara menjadi manusia adalah dia sementara melalui inkarnasi berbalut dengan tubuh yang berdarah dan daging untuk memungkinkan diri dibunuh di atas kayu salib. Yesus Kristus menjadi daging, Yesus Kristus menjadi manusia, supaya dia memungkinkan diri menggenapi keselamatan, mengganti engkau dan saya menempuh kematian. Karena upah dosa itu adalah maut. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Kristus adalah Tuhan yang tidak berkompromi. Saudara, di dalam ajaran ini saudara perhatikan, jikalau engkau masih miskin, jangan lupa sementara miskin tidak perlu harus menyembah orang kaya. Kristus pada waktu menjadi manusia sementara lebih rendah daripada malaikat. Dia tidak, karena dia adalah seorang manusia inkarnasi, maka dia boleh sembarangan menyembah sama yang lebih tinggi daripada dia untuk sementara. Dengan demikian ini semua pengajaran yang begitu penting Alkitab, karena Kristus adalah Allah.
Kristus kalau waktu menjadi manusia sementara lebih rendah, dia lupa hakikinya dia adalah Allah. Lalu dia sembarang bersujud kepada yang tidak patut disujud. Dia menjual diri, dia melupakan diri. Nah saat itu, satu kali dia berkompromi, dia selama-lamanya tidak berhak menjadi Tuhan gereja. Saat itu Kristus begitu peka, begitu sensitif, dan dia begitu langsung mengetahui kejahatan dari iblis. Dia menjawab, "Nyala engkau, pergi daripada aku. Engkau tidak layak disembah sujud. Saya hanyalah sementara lebih rendah, tapi hakikinya saya dari permulaan sebelum dunia diciptakan, aku telah mempunyai kemuliaan bersama dengan Bapa yang menciptakan langit dan bumi." Saudara-saudara, ini penting sekali. Dan kalau kita menyembah kepada Kristus yang sendirinya menyembah kepada setan, berarti kita bukan menyembah Kristus. Karena kita hanya melalui Kristus menyembah kepada setan, sekaligus ditipu oleh dia. Mempunyai kepekaan seperti itu mengakibatkan tidak bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapakah di dalam perdagangan ada saingan yang keras dan ada yang untung besar, ada yang rugi besar? Karena apa? Yang untung besar ambil barang langsung dari sumber. Yang selalu rugi ambil barang daripada toko jual lagi. Akhirnya untungnya sudah berapa kali dia ambil orang lain, sisanya dia sulit untung. Waktu mereka banding harga, dia cuma kemungkinan rugi besar saja. Kita datang kepada Tuhan dan kita mengetahui dia sumber yang pertama, dan di luar dia tidak ada lain otoritas, tidak ada lain substansi yang boleh mengganti dia. Nah saudara-saudara, maka selesai ini datanglah hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga mengatakan, janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi ini bukan berarti tidak boleh menyebut nama Tuhan, tetapi tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ya. Janganlah engkau berambisi, tidak. Janganlah engkau berambisi untuk dirimu. Kalau engkau mempunyai satu inspirasi, mempunyai sesuatu aspirasi yang besar, ingin kerjakan kerjaan besar, tidak apa-apa. Asal jangan untuk dirimu. Jikalau untuk dirimu itu antropocentrik, itu egoisme. Stephen Tong mempunyai aspirasi besar, tidak? Besar sekali. Jangan kira ini sudah selesai gedung ini, saya sudah rasa puas. Tidak. Gedung yang besar hanyalah anugerah Tuhan yang paling kecil untuk gereja. Anugerah Tuhan untuk gereja bukan gedung. Ini cuma tanah, ini cuma beton, ini cuma besi, ini cuma batu, ini cuma bangunan. Ini tidak akan mencapai kekekalan. Yang di sini duduk bisa masuk ke kekekalan. Gedung ini tidak bisa. Jadi gedung ini tidak penting. Gedung yang paling besar itu adalah anugerah Tuhan untuk gereja yang paling kecil. Yang lebih penting dari gedung adalah iman, firman, cinta kasih, kuasa Roh Kudus, mengerti akan kehendak Allah dan berpartisipasi di dalam rencana Allah yang kekal. Itu jauh lebih besar artinya daripada hanya sekadar memiliki gedung. Saudara-saudara, kita semua mengerti akan hal ini, baru kita boleh menjalankan kehendak Tuhan dan tidak terikat, terbelenggu, tertipu, terjerat oleh hal-hal yang sekunder untuk mengganti yang primer. Saudara-saudara, di sini Alkitab mengatakan jangan menyebut nama Allahmu, jangan menyebut Allah, menyebut Tuhanmu dengan sembarangan. Jadi istilah dengan sembarangan menjadi satu hal yang penting untuk mengerti seluruh ayat ini. Jangan engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apa sih artinya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Siapa sih orangnya yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Mari kita mengerti apa artinya menyebut nama Tuhan dan menyebut nama Tuhan dengan baik. Dibedakan dari menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di dalam khotbah nama Tuhan terus disebut. Apakah khotbah ini berarti melanggar hukum ini? Di dalam berkhotbah, di dalam berbicara, di dalam bergaul, kita sering mengatakan Tuhan, Allah. Istilah ini dipakai kapankah itu menjadi istilah yang disebut secara sembarangan? Kapankah itu disebut sebagai
yang beres, yang berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya kebiasaan orang yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, mereka secara sadar atau tidak sadar mungkin menjadi orang yang sembarangan menyebut nama Tuhan. Seorang rektor teologi saya mengatakan, jangan sembarangan bergaul dengan orang yang mulutnya buka mulut tutup mulut Tuhan, Tuhan. Hati-hati dengan orang seperti itu. Saya merenungkan kalimat itu, saya rasa benar. Orang yang selalu mengatakan Tuhan, Tuhan, mungkin orang yang paling tidak mengenal Tuhan. Pendeta yang paling banyak bicara tentang Roh Kudus ternyata adalah pendeta-pendeta yang tidak mengerti doktrin Roh Kudus. Lalu mereka mempersamakan Roh Kudus dengan beberapa macam gejala. Bahkan baptisan Roh Kudus disempitkan menjadi sesuatu gejala kalau engkau bisa berkarunia lidah. Itulah dibaptiskan Roh Kudus. Itu istilah baptis dengan sendirinya berarti membersihkan, mengkuduskan. Masa engkau cuci baju artinya adalah baju dikasih warna-warna? Bukan, dibersihkan, disucikan. Maka baptisan Roh Kudus arti yang sesungguhnya adalah menjadikan orang itu orang kudus melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengkuduskan seorang, membaptiskan seorang adalah membersihkan dia dari dosa, menjadikan dia suci. Tetapi pertobatan tidak ditekankan. Pembersihan jiwa, pikiran, hati dan kelakuan melalui pertobatan tidak dibicarakan. Lalu mengkaitkan baptisan Roh Kudus hanya dengan karunia lidah. Itu merupakan satu kesalahan tafsir Alkitab yang menyelewengkan, menyesatkan banyak orang. Sehingga pada waktu orang itu sadar atau tidak sadar karena tidak takut kepada Tuhan, lalu sembarangan mentafsirkan Alkitab, itu merupakan bahaya yang besar sekali. Saudara-saudara, menyebut nama Tuhan dan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini artinya apa? Engkau mesti pertama-tama mengetahui nama ini nama siapa. Nama ini mewakili siapa. Nah, di belakang nama ini oknum apa. Kalau engkau mengetahui itu, engkau tidak berani menyebut namanya. Saudara-saudara, kalau engkau datang ke suatu tempat, ketakutan orang tidak percaya engkau atau tidak menghormati engkau, engkau bilang saya datang atas nama SBY. Saudara-saudara, bagaimana kalau engkau memakai nama SBY untuk meningkatkan kredibilitasmu, untuk bikin orang lebih menghormati kamu, tapi justru orang itu adalah orang yang kenalan SBY yang paling dekat. Lalu dia mengatakan, kapan SBY memberikan mandat engkau ketemu dengan saya? Engkau kemarin sore saya datang dari istana dan dari kepresiden itu dia suruh saya datang ke sini. Kemarin sore jam berapa? Jam 3. Lalu orang itu bilang, kamu gila. Karena kemarin sore jam 2 SBY terbang ke Singapura. Aku yang hantar dia pergi ke airport. Kalau orang itu lebih kenal SBY daripada engkau, lalu engkau sembarang memakai nama itu, engkau langsung dipenjarakan. Jadi waktu engkau menyebut nama, belakang nama itu apa? Di dalam filsafat Konghucu, dia mengatakan ada satu teori yang penting namanya the right name theory. Filsafat nama yang benar. Filsafat yang nama yang benar itu diperhatikan di dalam kebudayaan Tionghoa selama 2500 tahun. Zhen Ming Lun. Segala sesuatu harus mempunyai nama yang cocok. Kalau namanya itu harus dinyatakan fakta yang serasi dengan nama itu. Kalau nama itu berani diberikan nama, belakang nama itu harus fakta untuk menunjang nama itu. Nah, ini satu pikiran di dalam filsafat barat hampir tidak ada. Di dalam Aristotle, di dalam Socrates tidak dibicarakan. Zhen Ming Lun, the theory, the philosophy of the right name. Nama itu dan wakilnya itu apa? Satu kali saya mendengarkan seorang murid saya berkhotbah di dalam itu praktik khotbah. Waktu dia memberikan nama, namanya gede luar biasa. Lalu saya berkata, wah ini anak sudah bisa memikirkan sesuatu nama begitu profound, begitu mendalam. Lalu dia mengatakan,
dengan tema Roh Kudus dan pekerjaannya untuk menggerakkan kemauan manusia dan bagaimana mengarahkan kemauan manusia di dalam batinnya sedalam-dalamnya. Wah, saya hanya nama dari judul ini toh sudah tertarik luar biasa. Tapi waktu saya dengar khotbah, aduh, dak karu-karuan. Khotbahnya itu ambil sini, ambil sana, contoh dak karu-karuan, lalu bikin cerita-cerita yang sama sekali tidak ada hubungan. Lalu saya tanya dia, engkau kenapa pakai nama begitu besar? Dan isinya begini. Ya, saya lihat buku kok ada istilah yang bagus saya pakai. Lalu saya kait-kaitkan dak karu-karuan. Saya bilang tak bisa. When you talk something, your name or your title must be compatible with your content. Kalau kontennya tidak sesuai dengan sebutan nama yang diberikan, itu menjadi tertawaan. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan menyatakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti makna apa artinya menyebut nama Tuhan. Kalau kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, menyebut nama Tuhan dengan tidak bertanggung jawab, itu hanya membuktikan kita tidak kenal Dia, atau kita tidak berperasaan tanggung jawab kepada Dia, atau kita mempermainkan Tuhan demi keuntungan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, orang yang memakai nama Tuhan itu mempunyai banyak motivasi yang tidak beres. Tetapi sekarang kita akan memikirkan di belakang nama Tuhan itu sebenarnya itu nama mengartikan apa. Di dalam nama itu ada fakta, ada tunjangan realita. Saudara-saudara, kenapa engkau lebih percaya kepada Rolex daripada percaya kepada Rico? Kenapa engkau beli Rolex? Engkau rasa percaya karena di belakang ROLEX ini ada filsafat daripada penemunya, penciptanya, namanya Waldorf. Waldorf pada tahun 1905 dia mengatakan, mengumumkan, kami akan bikin arloji dengan bahan yang terbaik di dunia, menjamin mutu tertinggi dunia dan banting tahan rusak dan ketangguhan yang tidak bisa dilawan oleh arloji yang lain. Pada waktu Mr. Waldorf mengumumkan ini, orang bilang, wah, ini pasti arloji yang mahal luar biasa, dan ini pasti luar biasa sulit bikinnya. Dan filsafat itu dipakai sampai sekarang. Ternyata arloji Rolex itu bisa pakai 80 tahun, 60 tahun, asal pada waktu yang cocok dibersihkan, dan dia akan jalan terus menerus dan tidak takut. Tahun 32 atau 34, saya lupa tangannya, seorang perempuan pakai arloji Rolex lalu berenang dari Inggris ke Perancis. Itu Dover Strait yang ombaknya besar. Perempuan yang berenang itu dengan pakai arloji terus diombakin, terus dijalan sampai di pantai Perancis. Waktu dia naik ke pantai, dilihat tetap tidak ada embun di dalam kaca, tetap tidak ada satu tetes air yang masuk. Dan mulai waktu itu nama Rolex menjadi terkenal luar biasa. Tahun 52 dengan explorer pertama, seorang Lord Hillary membawa Rolexnya naik ke Gunung Everest. Di atas Mount Everest yang tingginya 8.892 meter waktu itu. Sekarang turun sedikit. Bumi ini gerak-gerak, jadi ukuran setiap tahun sedikit beda. Waktu itu dia naik di top di situ, difoto dengan bendera Inggris. Saya lupa Inggris atau Australia. Setelah dia selesai turun, itu saudara semua lihat arloji Rolexnya tetap jalan dan tidak rusak, sehingga mulai seluruh dunia menganggap di Dover Strait, di Everest ini dua menyatakan dan menjamin istilah Rolex itu bisa dipercaya. Ini namanya nama. Di belakang nama itu ada fakta. Di belakang nama itu ada ketangguhan, ada kesuksesan, ada satu jaminan mutu. Itu namanya nama. Kenapa orang percaya kepada Omega? Omega pada waktu tahun 1959, nah saudara menyatakan dia membuat satu macam arloji namanya Speedmaster. Jadi bagaimana cepatnya engkau naik kapal terbang, naik roket atau naik apa saja, dia tahan goncangan dan jalan terus. Speedmaster itu dijual, orang tidak tahu. Tapi NASA dari Amerika diam-diam membeli 40 macam arloji yang paling mahal di dunia. Setelah dibeli, dicoba
Dicoba kalau bawa ke bulan masih jalan tak? Waktu roket itu meluncur di angkasa, itu 1 jam 50.000 kilometer. Bayangkan ya, kalau you naik jet yang paling cepat sekarang, dulu masih ada Concorde, sekarang sudah tidak ada. Naik Boeing 747 paling banyak 960 km 1 jam. Tapi waktu pakai roket yang diluncurkan dari itu bumi ke bulan, itu hampir 50.000 km 1 jam. Waktu itu disediakan di situ 40 macam ROG, 39 macam ROG yang gagal. Semua gagal, termasuk Rolex. Rolex kenapa? Karena waktu ditahan panas, ditaruh di tempat yang suhunya 90 derajat, jarumnya bengkok sedikit. Sehingga waktu jarum sama jarum ketatap bengkok, nggak bisa jalan. Sehingga di situ jarumnya gagal. Tapi yang lain luar biasa Rolex. Satu-satunya yang lolos cuma Omega Speedmaster. Saya bukan agen arloji ya. Saya tidak dapat komisi ya. Saya cuma memberitahu. Akhirnya setelah itu dengan ROG musik kembali kepada nama ya. Jadi setelah 18 ujian semua tempuh di bawah es jalan dak. Saya punya Nikon bawa ke Beijing di atas Pataling, musim dingin sekali, nggak mau cepret, nggak mau. Karena apa? Waktu dingin dalamnya ada minyak yang beku sehingga tidak lincah. Sampai turun ke kota Beijing baru jalan lagi. Ya, jadi quality is quality. Quality is not only a slogan. Itu betul-betul mutunya begitu. Saya memperhatikan ini. Lalu ditahan di bawah air, di air, di es, di panas, gencar, kecepatan yang tinggi sekali, dijatuhkan dengan kekuatan berapa, itu kena tanah, dia tetap jalan atau tidak. 18 macam ujian semua lewat, hanya satu yang lulus, Omega. NASA itu beli 40 macam ROG dan dia tidak pakai nama NASA. Dia coba beli dari Fortis, daripada Omega, daripada Rolex, daripada Titoni, semua dibeli dicoba dengan satu keadaan yang sangat fair. Tidak ada nepotisme. Semua ujian itu dengan ketatnya luar biasa. Nah ini semangat barat ya. Kalau semangat timur, gua kong kali kong lu beli gua punya dong, supaya gua cuan dong. Sudah selesai turun, mereka beritahu kepada pabrik ROG Omega, congratulations, your watch Speedmaster is the best. We had examined with 18 very difficult situation, and you all pass. Now you are chosen to be the only one watch to be brought to the moon. Waduh, si Omega senangnya luar biasa. Lalu mulai hari itu mereka cap di belakang, the only watch in the mission of NASA on the moon. Sekarang orang nama ROG namanya apa? Moon Watch. ROG bulan. Nah saudara-saudara, ternyata pada Apollo ke-13 atau keberapa saya lupa, itu waktu mereka pulang semua alat dirusak. Jadi kapan kembali ke bumi? Itu berapa derajat, berapa cepat, speed yang berapa. Mereka akhirnya pakai ROG Speedmaster untuk hitung dengan speedonya, dengan itu namanya kronografnya, kira-kira kapan sampai. Akhirnya tepat dengan ROG itu mereka pulang dari bulan. Pada waktu semua dial sudah rusak, ROG itu yang menghitung waktu sehingga mereka pulang tepat ke dunia. Tidak ada yang mati. ROG itu menjadi ternama sekali. Dari Rolex nama paling besar karena pernah lewat laut dan tidak rusak. Satu kali ROG karena kapal tenggelam 27 tahun di bawah laut Agency di seberang Aceh. 27 tahun kemudian orang menemukan ROG itu lalu dibawa. Di luarnya banyak karang-karang dan karu-karuan. Tapi mereka bersihkan semua dengan ROG yang sudah 27 tahun di bawah tanah itu. Dibersihkan semua, jalan lagi. Wah ini 3 hal ya. 27 tahun di bawah laut tetap bisa jalan. Lewat laut kena ombak besar tetap tidak masuk air. Bukan saya naik di atas Everest detiknya tetap cocok. Nah ini menjadi nama besar Rolex diterima. Nama Omega diterima karena pernah ke bulan. Rolex belum ke bulan. Jadi itu satu-satu moonwatch. Sehingga kalau nama ini sudah begitu besar, mereka mau jual Rolex gampang.
mau jual ROG Omega gampang. Omega gagal pada tahun 70 sampai 80 setelah mereka membuat mass production, khususnya karena Cina memerlukan banyak Omega. Mereka mengizinkan ada satu versi khusus untuk Cina, lebih murah, banyak orang bisa beli karena orang Cina suka arloji Rolex. Akhirnya kegagalan itu mulai dari situ. Tahun 80 Omega rugi 100 juta dolar Amerika. Setelah rugi ini matilah. Waktu tahun 60-an Omega 1 tahun bikin 5 juta ROG dan Rolex cuma bikin 50 ribu. Sampai hari ini setiap tahun Patek Philippe cuma boleh bikin 20 ribu. Vacheron Constantin cuma bikin 12 ribu. Tapi yang palsu 20 juta yang dibikin. Nah saudara-saudara, nama itu begitu besar. Jadi orang begitu kalau mau beli ada kepercayaan. Kenapa ROG Swiss begitu mahal? Mahal karena apa? Bahannya kan murah. Kenapa ini mahal? Mahal bukan karena bahan. Mahal karena kepercayaan. Mahal karena apa? Karena mutu. Mahal karena apa? Karena sejarah. Mahal karena apa? Karena penemuan-penemuan dari inovasi manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, mempunyai kreativitas yang tidak bisa dilawan. Herannya, kenapa sama-sama merek yang asli 50 ribu dolar, yang palsu 50 ribu Indonesia? Ini bedanya 1000 kali. Kenapa? Kenapa Dausi tertanya? Yaitu di belakang nama itu apa? What is behind the name? Saudara-saudara, waktu saya sebut Tuhan lain, sama-sama berkhotbah. Yang keluarkan mulut dengan kalimat yang sama, di belakangnya yang khotbah bobot apa? Jangan iri, jangan marah, jangan minder, jangan banding. Karena there must be the substance of reality behind the name. Nah, nama itu hanya sesuatu cetusan untuk mewakili sesuatu. Saudara-saudara, 2-3 bulan terakhir ini saya sangat sedih. Ada satu orang Kristen membuat satu sekolah Kristen namanya John Calvin. Akhirnya karena kekurangan duit dia jual sekolah itu. Dan nama terbesar dalam sejarah reform dipakai lalu dijual. Yang beli sekarang bukan Kristen, tetap sekolahnya John Calvin. Akhirnya bisa menjadi tipuan bagi banyak orang yang anak jadi masuk ke dalam sekolah John Calvin, tapi yang dididik bukan Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu terlalu sembarangan pakai nama. Dia kira dia hebat, memperalat memakai nama yang besar untuk keuntungan sendiri. Akhirnya ternyata tidak sanggup, lalu harus dijual. Akhirnya menjadi rusak. Saudara-saudara, kita belajar dari hukum ketiga. Jangan sebut Tuhanmu, Allahmu. Jangan sebut namanya dengan sembarangan. Di belakang nama ini apa sih? Orang menyebut Tuhan, apa artinya sih? Yesus berkata, jangan kira mereka yang menyebut nama Tuhan pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau mereka menyebut namaku, tidak tentu masuk ke surga. Karena pada waktu itu banyak orang akan aku beritahu kepada dia, engkau yang si jahat, engkau orang yang jahat, nyala daripadaku. Hanya mereka melakukan kehendak Allah masuk ke dalam kerajaan Tuhan Allah. Ini semua menyangkut nama. Nama itu penting sekali. Di belakang nama itu ada realita, ada substansi, ada dasar jaminan mutu yang tidak boleh dipermainkan. Di belakang istilah nama Allah itu adalah pribadi yang paling suci. Baru kita sebut dia sebagai Allah. The most holiest one is the substance of the name God. Allah adalah pribadi yang paling suci. Allah ada nama dari pribadi yang paling adil. Allah ada nama daripada pribadi yang paling bajik. Allah ada nama daripada pribadi yang paling sempurna. Allah adalah nama daripada pribadi yang mutlak. Allah ada nama pribadi yang paling suci.
Allah adalah nama pribadi yang paling benar. Allah adalah pribadi daripada oknum yang paling indah. Allah adalah nama dari pribadi yang tertinggi, in the highest, di dalam tempat yang paling tinggi, yang paling suci, yang paling adil, yang paling baik, yang paling benar, yang paling sejati, yang paling sempurna, yang paling mutlak. Itu namanya Allah. Jadi waktu engkau menyebut Allah, engkau harus sadar engkau sedang menyebut satu pribadi yang menentukan mati hidup manusia. Engkau sedang menyebut nama satu pribadi yang tertinggi, yang tersuci, teradil, terbaik, yang terkasih, yang terbajik, yang termurni, yang tersejati. Sehingga waktu engkau menyebut Allah, dibubuhi dengan perasaan tanggung jawab dan kesadaran penuh siapa yang engkau sedang menyebut. Engkau tidak boleh sembarang memakai nama Tuhan. Tetapi kenapakah kalau orang itu berani menyebut nama Allah dengan sembarangan, adalah karena mereka tidak sadar siapa itu Allah. Sehingga menyebut Allah. Allah. Di dalam kitab suci ada satu buku yang sama sekali dia muncul nama Allah. Tidak ada nama Yehova, tidak ada nama Tuhan, tidak ada nama Allah, tidak ada nama Sang Pencipta, tidak ada Sang Penebus, tidak ada istilah sama sekali mengenai Tuhan Allah. Itu buku namanya buku Esther. Saudara-saudara, tetapi orang Kristen tidak sadar. Waktu engkau membaca buku Esther, engkau langsung melihat bagaimana cara tangan Tuhan menyelamatkan umatnya. Bagaimana cara Tuhan menyertai akan umat kaum pilihannya. Di dalam segala halaman, setiap huruf seolah ada tangan yang terus memimpin. Di dalam seluruh buku menceritakan tentang satu periode di dalam keadaan orang Israel dibuang dan dikuasai oleh Raja Persia, Xerxes. Saudara-saudara sekalian, itulah satu-satunya buku yang tidak pakai nama Allah, tetapi di dalamnya penuh dengan kuasa Allah. Orang Israel tidak akan membuang kitab itu keluar dari kitab suci hanya karena kitab suci bagian itu tidak mencantum nama Allah. Orang Israel tidak berani membuang. Ini buku apa? Tidak ada nama Allah. Ini buku ateis. Tidak. Mereka akan melihat dengan jelas. Di situ ada cap. Di situ ada tanda yang tidak kelihatan. Tuhan memimpin seluruh Israel. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi pengajaran kepada kita bahwa yang penting bukan nama sia-sia, tetapi realita itu lebih penting daripada nama. Saudara-saudara sekalian, di Switzerland saya ketemu dengan seorang namanya Bob Pierce. Bob Pierce adalah pendiri dari World Vision. World Vision didirikan oleh dia dan Bob Pierce kawan baik dari Andrew G yang saya dari kecil kenal dan saya kerjasama dan mengajar di sekolah teologinya. Dia mengatakan, even though in the book of Esther there's no name of God mentioned even once, but di dalam beberapa huruf yang dikaitkan itu ada CHWH, Yahweh, yaitu Yehova. Itu muncul dengan urutan yang sangat menarik. Nah, ini seperti Bible code begitu ya. Nah, saudara-saudara, dari kita menemukan memang ada itu. Jadi nama Allah tersimpan di dalam satu buku yang tidak menyebut dia secara terang-terangan. Demikian ada dua macam orang Kristen. Semacam orang Kristen yang sebenarnya nama Allah, Tuhan pimpin saya, Roh Kudus gerakan saya. Ngomong buka mulut, tutup mulut, kehendak Tuhan pimpinan Roh Kudus, nama Allah dan sebagainya. Ada semacam orang Kristen tidak sembarangan, tidak menyebut nama Allah di dalam keadaan tidak perlu kesempatan, tapi hidup dia menyatakan Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai dia. Ini sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, nama Allah ada nama dari pribadi yang tertinggi, tersuci, yang satu-satunya, yang sempurna, yang mutlak, yang bajik, yang adil. Segala yang paling menjadi dasar moralitas itu adalah dirinya subjektivitas Allah. Allah adalah subjektivitas dari kebenaran di dalam pribadi. The subjectivity of truth in person, the subjectivity of the holiness in person, the subjectivity of righteousness in person, the subjectivity of truth in person, the subjectivity of the perfect in person, the subjectivity of the
Absolute in person. Dia ada pribadi yang mutlak, yang tinggi, yang esa, yang tersempurna. Itu namanya Allah. Kalau engkau sudah mengerti sampai di sini, engkau tidak sembarangan, engkau tidak berani, tidak mungkin sembarangan menyebut nama Dia. Karena nama Dia terlalu besar, terlalu mulia, sehingga tidak boleh engkau sembarang menyebut nama Dia. Satu hari saya dengar seorang penginjil perempuan dari lulusan Shanghai, yaitu Seminari Zhonghua di Tiongkok. Namanya yaitu Chen Xiuyi. Dia waktu saya masih kecil, saya lihat ada gambaran-gambaran. Lalu ada seorang tua, saya langsung, ini mirip Allah. Orang Allah ya tua seperti gini. Dia ngomong sembarangan. Langsung papanya pukul. Dia kaget. Lalu dia lihat papanya. Papa menjawab, tidak boleh sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Pengalaman itu bikin dia nangis sedih. Tapi dia berkata di khotbahnya, mulai hari itu, saya umur 10, saya mengerti nama Tuhan itu begitu suci. Tak boleh sembarangan kita memakai namanya. Tak boleh kita sembarangan menyebut. Akhirnya dia menjadi seorang penginjil yang baik, luar biasa. Yang cinta Tuhan, yang berkorban. Waktu dia mati itu, batuknya itu sampai setiap menit batuk. Saya pernah pergi diundang berkhotbah di gerejanya di Kediri. Dan saya disuruh tinggal di sebelah kamar. Dua penginjil perempuan yang tua di situ. Saya seorang hamba Tuhan yang muda di sebelah kamarnya. Sepanjang malam saya dengar dia batuk-batuk dan dilayani penginjil yang lain. Dia TBC sampai mati. Tapi waktu saya dengar khotbah dia, saya sangat-sangat terkesan. Karena dia seorang yang sampai mati tidak pernah sembarangan khotbah. Setiap khotbah itu betul-betul dengan jiwa, dengan beban, dan dengan kelemahan tubuh yang tidak habis-habis, tapi terus melayani Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya umur 10, ditampar muka saya karena saya sembarangan ngomong Tuhan mirip orang tua ini. Itu tua, dia kira lucu, dia kira mengatakan kalimat itu lucu, satu inovasi dia. Dipukul oleh papanya dan disambung dengan kalimat ini, jangan sebut nama Tuhan dengan sia-sia. Saudara-saudara, dan kalimat melalui tampar kali itu mengakibatkan seumur hidup dia takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang tahap kedua saya mau tanya, mengapa orang memakai nama Tuhan? Di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk sumpah. Demi Tuhan. Saudara-saudara, orang yang mengatakan demi Tuhan, saya paling takut. Karena dia sedang mengangkat satu wibawa yang lebih besar dari siapapun untuk membela diri, untuk mengkaget-kageti orang lain. Saudara-saudara, orang yang sebelum kerja engkau tanya, ini kira-kira mesti bayar berapa? Oh gampang-gampang, hati-hati, itu paling tidak gampang. Orang yang mengatakan gampang-gampang, oh itu urusan kecil. Besok paling mahal itu dia. Ya. Dengar ya. Maka setiap hal, saya sudah umur 68 tahun ini. Kerja apa? Tanya dulu harga. Mau beli tiket, tanya dulu harga. Jangan bilang nantilah urusan ini lebih baik, itu lebih baik. Yang lebih baik banyak, tapi uang tidak bisa bayar semua. Orang kaya pun tidak boleh sembarangan pakai uang. Seperti tidak usah hitung. Semua tanya berapa. Oh gampang, gampang. Yang tidak mau kasih harga, ngomong-ngomong gampang, yuk hati-hati. Besok waktu dia bonnya kasih itu lebih mahal dari orang lain. Ya. Orang itu biasa menyimpan sesuatu tidak kelihatan. Lalu untuk orang bisa percaya kepada dia, masa anda percaya? Engkau bilang, waduh, kalau dianggap saya curiga, percaya, cilaka lu. Ya. Engkau percaya kepada yang tidak dapat dipercaya, engkau bodoh. Engkau tidak percaya yang patut dipercaya, engkau gila. Allah harus dipercaya, engkau tidak percaya. Manusia tidak boleh percaya, engkau percaya. Percaya kepada yang tidak patut dipercaya, itu bodoh sekali. Harus dipercaya, engkau tidak mau percaya, itu bebal sekali. Kita harus percaya yang patut dipercaya. Tidak boleh percaya yang tidak boleh dipercaya. Yang patut dipercaya itu yang ada mutu di belakang namanya. Dan Allah adalah satu nama, di belakangnya itu ada yang paling adil, paling suci, paling benar, paling setia, paling tinggi, paling esa, paling mutlak, paling sempurna. Harus kita percaya. Maka nama Allah menjadi sasaran, menjadi objek daripada iman, pengharapan, dan kasih kita. Kita percaya kepada siapa?
kepada Tuhan yang patut dipercaya. Kita berpengharapan kepada siapa? Berpengharapan kepada Dia yang berjanji kepada kita. Kita cinta kepada siapa? Cinta kepada Dia yang lebih dahulu mencintai kita. Your God is the only God. You should love Him with all your heart, all your minds, all your strengths, all your nature. Cinta Dia karena Dia adalah cinta yang patut dicintai. Dia adalah yang berjanji yang patut diharapi. Dia adalah kebenaran yang patut diimani. Dia di belakang nama Allah itu substansi menjadi objek iman, pengharapan dan kasih kita kepadanya. Saudara-saudara, orang memakai nama Tuhan demi Tuhan itu apa? Kebanyakan di dalam sumpah atau di dalam cara-cara untuk mengikat relasi manusia antara manusia dan manusia. Mengapa manusia pada saat-saat tertentu memakai nama Allah? Ada beberapa sebab yang paling penting. Pertama, demi keuntungan dia sendiri. Ya, demi nama Allah. Ada orang mengatakan, Pak Tong, saya tolong minta dong satu kartu nama. Nah, saudara-saudara, saya tidak pernah cetak kartu nama. Satu-satunya kali ada kakak saya di Hong Kong cetak untuk saya. Setelah selesai pakai tidak pernah cetak lagi. Karena apa? Saya kalau cetak kartu nama, lalu kartu nama itu jatuh di tangan orang lain, apa digunakan saya tidak tahu. Tapi ada penipu yang pakai kartu nama pendeta yang saya kenal di Hong Kong, lalu mengatakan saya ada kawannya ini. Ini pendeta yang saya kenal baik. Namanya itu John Paul, doktor dari Chicago. Itu Deerfield, sekolah teologi. Wah, itu pendeta saya kenal. Lalu dia mengatakan saya teman dia. Saya datang ke Indonesia, dompet saya hilang, uang saya sudah tidak ada, saya mau pulang susah. Ini kawan saya. Saya pikir aduh, kawan dari Dr. John Paul yang saya begitu kagum kerja. Saya pinjami uang. Lalu tidak lama lagi orang lain bilang sama saya, ada orang yang dompet hilang, pakai nama John Paul pinjam uang sini sana. Oh, saya tahu ini penipu. Satu kali di Hong Kong, waktu saya naik lift, di tengah lift saya ketemu dia. Kamu yang temannya John Paul ya? Kamu ya? Banyak orang terus lihat saya bicara sama dia. Mereka semua lihat dia saya. Kamu orang yang temannya John Paul. Oh, saya tidak kenal John Paul. Saya tidak kenal John Paul. Kamu yang ke Indonesia hilang dompet. Oh, enggak, saya tidak pernah ke Indonesia. Saya bilang kamu kok, kamu. Dia bilang enggak. Saya bilang kamu. Dia bilang enggak. Saya bilang kamu. Semua orang heboh melihat saya sama dia. Dan muka orang itu adalah materai pribadi. Tuhan cek materaimu ya gitu. Tidak bisa lu gini-gini kemana-mana ya mukamu itu. Mukanya Benyamin ya Benyamin sudah. Ya, mukanya Amin ya Amin. Tidak bisa melarikan diri. Tuhan itu pinter sekali loh. Tuhan bukan cara bikin mukamu materai. Tuhan bikin jarimu itu materai loh. Ya, Tuhan bikin cara engkau jalan materai. Suaramu materai. Speaker itu kalau satu merek hampir sama suara. Banyak merek pun hampir suara. Tapi Tuhan bisa bikin suara 1 miliar orang, 10 miliar orang, semua beda. Herannya, kalau orang ketuk pintu, siapa? Jawabnya, saya. Semua orang juga namanya saya. Adakah orang ketuk pintu, siapa? Kamu. Tidak kan? Semua orang namanya saya. Tapi kenapa? Oh ya, tunggu sebentar ya. Lalu engkau pakai baju, sisir rambut, buka pintu. Karena saya datang. Semua saya diterima. Tidak bisa dong. Saya yang suaranya kayak gini. Nah, telinga kita bisa membedakan suara. Dan suara itu bisa menyatakan kepribadian. Karena apa? Tuhan mencipta berbeda sekali. Nah, saudara-saudara, orang saya bilang, kamu ya? Bilang tidak. Kamu ya? Ya tidak. Saya bilang, jangan tipu lagi. Kalau tidak, saya akan keraskan kepada engkau. Lalu saya keluar. Semua orang kira saya orang jahat. Di dalam lift marah-marah sama orang lain. Biarin aja. Itu orang kan belum kenal saya. Lalu saudara, satu kali lagi dia datang menipu lagi seorang di Hong Kong. Waktu dia menipu, orang itu pernah di rumah saya. Nah, orang itu kakak saya. Dia mengatakan, dia bilang, oh kamu pinjam uang ya? Oke, saya pergi pinjam karena saya sekarang tidak ada. Sebelah itu ada teman saya pinjam uang untuk bantu kamu. Lalu dia tunggu di situ, dipanggil polisi. Dia pergi panggil polisi, datang langsung ditangkap. Lutut disu minta ampun. Kamu sudah berapa kali? Adikku kena, orang lain kena. Kamu temannya John Paul kan? Ya. Kamu dokter John Paul kan? Iya kan? Dibawa ke polisi. Dia nangis berlutut. Saudara-saudara, itulah sebab jangan mengharap ada kartu nama dari saya. Ya. Saya tidak perlu kartu nama.
Tetapi anak-anak muda yang ketakutan orang dah kenal, suka bikin kartu nama. Ya. Lalu sekolah di mana, apanya di mana. Ada pemuda-pemudi yang ketakutan dari orang kenal, sampai namanya dicoret-coret di pohon, di batu, di tiang, di gua, lebih cilaka lagi di WC. Ya, engkau kalau pergi ke Selekta, pergi ke mana-mana, waduh sebelum pulang itu di WC pun tulis nama. Namamu jadi nama bau. Kenapa begitu ya? Saudara-saudara sekalian, itu nama dipakai. Kenapa? Nama besar, nama orang terkenal, bikin diri dapat untung karena dipercaya. Nama yang paling banyak diperalat siapa? Nama Tuhan. Sumpah. Tuhan bilang jangan sumpah. Yang benar, bilang benar. Yang salah, bilang salah. Lebih daripada itu, kau sudah berbuat jahat. Saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah Amerika 40 lebih presiden, waktu mereka harus dilantik menjadi pemerintah, mereka diharuskan untuk sumpah. Dan sumpah biasanya kitab suci taruh di tangan, lalu dia berkata, demi nama Tuhan yang aku percaya, aku janji dengan rakyat, saya mau menjadi presiden yang baik. Semua presiden pegang satu kitab suci, lalu bersumpah. Tetapi satu kali ada satu presiden pakai 2 kitab suci, sumpah. Akhirnya itu presiden paling jelek. Siapa? Richard Nixon. Waktu Nixon disumpah, dia pakai 2 kitab suci. Dan akhirnya dia harus turun dari takhta, kurang sedikit akan di-impeach. Karena apa? Tidak jujur. Apa gunanya engkau pakai nama Tuhan supaya orang percaya, tapi engkau sesungguhnya tidak takut kepada Tuhan? Apa gunanya engkau memakai nama yang tertinggi untuk membuat tinggi engkau, akhirnya engkau dibuang sama Tuhan? Saudara, jangan main-main. Allah tidak akan dipermainkan. Allah tidak boleh dipermainkan oleh manusia. Kalau engkau bersalah kepada manusia, pengampunan itu lebih gampang. Bersalah demi nama Tuhan, hukumannya lebih berat. Saudara-saudara sekalian, Konghucu mengatakan, kalau bersalah kepada langit, tidak ada yang bisa didoakan. Kalimat ini bagi saya secara teologis, di dalam konsep Konghucu tidak ada mediator. Tetapi di dalam tingkatan etika, dia mengatakan bersalah kepada Tuhan jauh lebih besar dosanya daripada bersalah kepada manusia. Kenapa sumpah? Kenapa pakai nama Tuhan dengan sembarangan? Karena ingin untung. Cilakalah jikalau kamu disebut pedagang Kristen. Ini orang Kristen, tapi dagangnya lebih jorok, lebih najis, lebih tidak etis, lebih rakus, lebih egois, dan lebih tidak sesuai dengan hukum dibanding orang bukan Kristen. Nama Tuhan dipermalukan oleh engkau. Saudara-saudara, lebih baik tidak terlalu kaya, tapi hidup kita suci dan nama Tuhan kita tidak dicela oleh orang. Kalau engkau cepat-cepat menjadi kaya, ingin menjadi lebih kaya dari orang lain, dan engkau mencela nama Tuhan, engkau mempermalukan nama Tuhan, maka biar engkau sendiri introspeksi dirimu dan minta Tuhan hajar kamu supaya engkau bertobat dan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kenapa orang demi nama Tuhan? Kenapa orang bersumpah pakai nama Tuhan? Karena ingin menipu, saudara-saudara. Karena keuntungan, maka engkau sumpah, engkau sebut nama Tuhan yang sembarangan. Karena ingin menipu, kurang jujur, engkau pakai nama Tuhan. Kenapa engkau sumpah? Karena engkau mau menutup kesalahanmu. Demi Tuhan, bukan saya yang kerjakan, supaya orang percaya, maka engkau mau menutup kesalahan. Ini adalah motivasi ketiga. Mengapa sumpah? Memperalat nama Tuhan. Karena engkau berusaha untuk menutupi kesalahan, supaya orang lain tidak ketemu engkau punya kesalahan. Saudara-saudara, pertobatan bukan setelah ditemukan kesalahan baru ngaku. Pertobatan adalah sebelum ada orang sadar, engkau sadar sendiri engkau berdosa. Itu pertobatan. Kalau engkau bertobat setelah orang mengetahui, setelah orang menemukan, engkau tidak boleh tidak mengaku, itu bukan pertobatan. Di Alkitab kita melihat ada seorang namanya Agan. Agan itu mencuri sesuatu yang tidak boleh.
tetapi dia simpan itu sehingga tidak orang tahu. Akhirnya Tuhan berkata melalui siapa? Yosua, cari itu orang yang mencuri. Karena dia mencuri mengakibatkan kita seluruh Israel dipermalukan, peperangan kita dikalahkan di hadapan satu kota yang kecil. Kota Yeriko yang begitu besar. Sekarang manusia percaya Yeriko adalah kota paling tua di dalam sejarah. Dan Yeriko yang besar kotanya dihancurkan oleh Israel yang keliling 7 kali pada hari terakhir. Dan tiupan sangkakala Tuhan merobohkan kota itu. Tapi pada waktu mereka perang lagi di kota kecil yang nama kota Ai, kota kecil, akhirnya Israel dikalahkan. Lalu Yosua begitu sedih, nangis di hadapan Tuhan. Kenapa engkau mau tentaramu, bangsamu dipermalukan seperti ini? Bukankah namamu akan dicela di antara orang kafir? Tuhan berkata, di antara kamu ada seorang yang mencuri, tangkap dia. Maka mereka mengundi. Tak tahu siapa yang mencuri. Undi pertama kali dapat sukunya, kedua kali dapat marganya, ketiga kali dapat kampungnya, dapat orangnya, sampai ke-7 kali ketemu Agan. Tuhan menyatakan di dalam campur tangan undi itu sampai dia ditemukan. Dan waktu itu dia mengaku, memang saya sudah ngaku dosa, diampuni, dilempar batu sampai mati. Karena apa? Pengakuan dosa itu adalah setelah diketahui baru ngaku dosa. Saudara-saudara, seorang yang betul-betul mau bertobat harus sadar sebelum diketahui. Kalau engkau sudah ditemukan, sudah diketahui baru terpaksa harus mengaku, sudah terlambat. Dan Tuhan itu bukan saudara pengasih sayang, Tuhan juga pengadil yang mengadili seluruh dunia. Jangan bermain-main. Nama Tuhan tidak boleh dipermainkan. Engkau boleh memakai nama Tuhan sumpah untuk menutupi dosamu, tapi Tuhan berkata tidak. Saudara, satu hal yang harus kita mengetahui, setelah manusia berdosa Tuhan ampuni, tetapi dosa itu tetap dicatat di Alkitab. Ya. Supaya apa? Supaya segala zaman belajar bahwa Allah itu adil adanya. Kekristenan sudah dirusak oleh pendeta-pendeta yang hanya mengetahui cinta kasih Tuhan dan tidak memberitakan kesucian dan keadilan Tuhan. Daud berdosa tidak? Berdosa. Daud mengaku dosa tidak? Mengaku. Sudah mengaku dihapus, tidak boleh orang lain tahu. Tetap ditulis. Karena apa? Kesalahan seperti itu Tuhan mengampuni kamu, tapi dosamu mewakili sifat manusia yang harus dipelajari oleh seluruh manusia dan dicatat. Yang catat siapa? Yang catat diberi kekuatan oleh siapa? Yang catat mempunyai keberanian berdosa. Siapa berani mencatat kesalahan-kesalahan raja waktu raja itu masih hidup? Siapa berani mengutarakan perzinahan dari pembesar-pembesar pada waktu pembesar itu masih menjadi presiden, menjadi raja? Saudara-saudara sekalian, kenapa begitu? Karena semua yang mempunyai kuasa ingin namanya itu baik, tapi tidak menjalankan sesuatu hidup yang sesuai dengan nama baik. Mau berbuat jahat tetapi mau nama baik. Mau berzina, mau orang tidak tahu. Inilah keadaan mental orang berdosa. Tuhan tidak demikian. Tuhan mengatakan, Daud, kau raja, waktu kau masih hidup, saya suruh orang tulis perzinahan. Ditulis, dicatat. Loh Tuhan, aku orang paling berkenan kepadamu bukan? Aku orang paling suci bukan? Aku orang yang engkau paling cinta bukan? Iya, tapi di hal ini engkau tidak suci. Hal ini saya tidak senang. Saya mau catat. Aku sudah bertobat. Tidak bisa. Jadi tidak ada kuasa politik melampaui kuasa Allah. Tidak kuasa manusia boleh mengganggu kebebasan Allah. Tuhan berkata, catat perzinahan Daud di dalam kitab suci. Dia mempunyai kekuatan begitu besar di militeri. Tidak ada kekuatan untuk menghapus ayat-ayat yang ditulis oleh Tuhan. Saudara kira sudah beres? Saudara kira engkau sudah berzina, sudah berdosa, lalu beres? Tidak. Ada hukuman, ada catatan, ada peringatan untuk seterusnya yang Tuhan mungkin cantum dan terbuka untuk setiap orang. Jangan main-main. Tuhan terlalu suci. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Saudara-saudara, mengapakah manusia bersumpah? Manusia bersumpah karena keuntungan. Manusia bersumpah karena mau menipu. Manusia bersumpah karena menutup dosa. Manusia bersumpah untuk mempertingkat kedudukan tinggi. Seperti dia lain dari yang lain.
dia seperti dekat dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, tapi Tuhan bukan Tuhan yang bisu, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang tidur. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangun, dan Tuhan yang akan menangin semua yang memanipulasi, memperalat nama Dia. Saudara sekalian, demi nama Tuhan orang mengerjakan apa secara tidak sadar. Sekarang saya akan mengakhiri perintah yang ketiga ini dengan hal yang tidak disadari oleh orang Kristen. Orang Kristen yang sudah menjadi anggota gereja, sudah melekatkan nama Tuhan dalam dirinya. Jadi saya orang Kristen. Semua orang tahu engkau Kristen. Lalu kalau engkau hidup tidak karu-karuan, engkau secara tidak sadar, engkau telah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Orang tahu kalau hari Minggu engkau ke gereja. Orang tahu di gereja engkau melayani. Orang tahu engkau menjadi majelis. Orang tahu engkau bawa kitab suci. Orang tahu engkau dibaptiskan. Orang tahu engkau sudah anggota. Nah, dengan demikian seluruh gang, seluruh komunitas di sekitarmu, tetanggamu, semua tahu engkau adalah mengikut Yesus. Nama Yesus sudah ada pada dirimu. Nah, saat itu setiap kali engkau berbuat salah, setiap kali nama Tuhan dipermalukan, itu adalah menyebut nama Tuhan secara sembarangan di dalam keadaan tidak sengaja. Karena engkau sudah Kristen. People knows. They know that you are Christian. They link your name together with the name of Jesus Christ. Dengan demikian, demi nama Tuhan, biar kita mempunyai kelakuan yang dipuji, mempunyai kebebasan yang diikat oleh kebenaran, mempunyai reputasi yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, oh ini orang Kristen, pantesan baik sekali. Oh ini orang Kristen, pantesan dia bersalah. Orang itu akan mengkaitkan namamu dengan nama Kristus. Satu kali saya berada dari Aceh, naik bus dengan istri saya dari Banda Aceh terus sampai Medan. Sampai di Medan sudah malam jam 7. 13 jam naik bus dari Banda Aceh terus sampai di Medan, di atas kereta api. Saya muntah-muntah. Mereka memang hati baik. 2 orang dibelikan 3 tempat duduk supaya lebih longgar karena perjalanan. Dan badan saya tidak enak sekali. Saya muntah-muntah. Sampai di Medan, wah saya pikir semua koper itu taruh di atas bus. Jadi waktu di atas siapa turun? Koper yang mana? Hijau dikasihkan. Koper yang mana? Yang coklat dikasih, diturunkan dari atas. Terus saya sampai di Medan, saya bilang hati-hati ya, koper saya jangan salah ya. Hati-hati kalau orang curi, orang bisa naik ke atas bus gampang sekali. Dia menjawab satu kalimat bikin saya malu luar biasa. Pak, tenang aja, kopermu tidak akan hilang. Karena sekarang kita sedang lewat daerah Islam. Nanti kalau lewat daerah Kristen saya hati-hati. Saya jaga kopermu baik-baik. Aduh saya malu sekali loh. Maaf ya orang dari Medan ya. Saudara-saudara, bukan Medan, setiap kota ada orang Kristen yang tidak baik. Dia mengatakan daerah Islam aman, daerah Kristen nanti saya hati-hati. Kalau begini ada juga ya orang namanya tukang copet Kristen, ada maling Kristen, ya. Ada orang jahat Kristen. Di Paris tahun 69 saya jalan-jalan sendiri. Wah saya pertama ke Paris sama menikmati seninya, sejarahnya, kebudayaannya. Saya lewat satu gereja, di bawah gereja ada satu jalan ke bawah. Itu adalah bawah tanah. Gedung gereja di atas, di bawah adalah tempat gambling. Tempat orang Kristen berjudi di bawah. Jadi serba ada loh. Pelayanan masyarakat. Atas berbakti bawah berjudi. Jadi berbakti kepada Tuhan, berjudi demi nama Tuhan. Saya bilang apa-apaan ini? Saya sangat sedih. Saudara-saudara, demi nama Tuhan kita telah melakukan banyak hal yang tidak beres. Secara sadar kita pakai nama Tuhan. Secara tidak sadar kita diketahui sebagai orang Kristen. Lalu hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Itu sebab pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh muridnya,
Harus bagaimanakah kami berdoa ya Tuhan? Yesus menjawab, kamu berdoa berkata seperti ini, Bapa kami yang di surga. Kalimat kedua apa? Dikuduskanlah namamu, dipermuliakanlah namamu. Tuhan, pakai saya menjadi orang Kristen yang memuliakan namamu. Pakai saya menjadi orang Kristen yang mengkuduskan namamu, sehingga orang lain melihat saya, mengetahui Bapakku itu begitu indah, begitu baik, begitu sempurna, begitu suci, karena saya menyatakan kesucianmu, saya menyatakan kebenaranmu. Hallowed be thy name, let your name be glorified. Let Yesus Kristus bukan permulaan sampai akhir. Setelah dia 3,5 tahun melayani, sebelum dia naik ke salib, dia berkata, Bapa, sekarang muliakanlah anakmu, sebagaimana anakmu di atas dunia sudah mempermuliakan namamu. Wah, itu doa yang besar sekali. Saya harap sebelum saya mati, saya berani katakan, Tuhan, pelayanan pekerjaan yang kau percayakan kepadaku sudah aku lunaskan. Sekarang muliakanlah aku, sebagaimana seumur hidup aku sudah memuliakan namamu. Saudara, beberapa orang di luar negeri mengatakan, mestinya pemerintah Indonesia kasih engkau lencana yang besar, karena engkau bikin nama Indonesia sangat harum di luar negeri. Saya bilang tidak. Saya bilang Tuhan yang harus dipermuliakan, karena saya anak Tuhan. Saya mau tanya, melalui kehadiranmu, masyarakat bagaimana menilai gereja? Melalui etikamu, manusia bagaimana mempermuliakan Tuhan? Melalui pelayananmu, engkau bagaimana mewakili Tuhan? Tuhan berkata, jangan sebut nama saya dengan sembarangan. Aku akan tuntut. Aku tidak boleh dipermalukan. Kita harus dipermuliakan. Kita boleh pakai nama Tuhan untuk bikin satu persekutuan, bikin satu sekolah Kristen, bikin satu company Kristen. Seperti Kristen pasti lebih baik. Kalau engkau bilang bank Kristen, apakah bank Kristen lebih baik dari yang lain? Engkau dirikan sekolah Kristen, apakah sekolah Kristen lebih jujur dari yang lain? Di Jakarta ada satu sekolah Kristen 30 tahun yang lalu, kasih uang berapa, dapat gelar apa? Saya tidak sebut namanya. Saya tahu itu. Dan pendetanya pendeta yang brengsek sekali, sudah meninggal dunia. Dia kalau hidup sekarang umur kira-kira 97 atau 100. Dirikan sekolah yang tidak bisa lulus, yang tidak masuk, kasih uang, dia kasih ijazah, kasih gelar. Dia seorang doktor, dan dia seorang mempermainkan pendidikan, mempermainkan nama Tuhan, mempermainkan kekristenan karena nama uang. Jangan sebut namaku, Allahmu, dengan sembarangan, karena aku Allah yang akan menuntut. Saya mengharap semua anggota Reform Injili, semua anggota gereja ini, di dalam iman kita, kelakuan kita, hidup kita, perdagangan kita, etika kita, perhubungan kita dengan manusia, betul-betul mempunyai perasaan takut kepada Tuhan, betul-betul menjaga etika kita sampai orang lain tidak mempermalukan nama Tuhan. Itu loh anggota Reform, pantesan tak karu-karuan, malu. Kalau orang ini loh orang Kristen, ini anggota Reform, pantesan sekolahnya pintar, kerjanya beres, pelayannya bagus, dan perdagangannya bersih. Biar kita mencapai mutu seperti Omega dipercaya, seperti Rolex dipercaya, seperti mutu-mutu daripada barang-barang yang bukan hanya nama saja. Di belakang nama ada substansi, ada realita yang mendukung sesungguhnya. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami berdoa untuk Kristen di seluruh dunia. Kami berdoa untuk setiap orang menyebut nama Tuhan, supaya mereka melakukan kehendak, dan bukan hanya mulut mereka, bibir mereka dekat dengan Tuhan, tapi hidup kelakuan mereka boleh sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan dan boleh memuliakan nama Tuhan di surga. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan umat-Mu, serahkan gereja-Mu, serahkan seluruh dunia yang kenal Engkau ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Amin.